Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, eh, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas satu hasanah kajian di dalam politik ekonomi Islam yang ini tentu sangat penting untuk kita pahami dalam rangka memperdalam apa yang seharusnya kita lakukan di dalam konteks politik ekonomi. Ya, memang sekali lagi bahasan-bahasan ini tidak secara langsung terkait dengan kehidupan saat ini, ya, karena sulit rasanya saat ini kita temukan ada penguasa atau ada pemimpin yang peduli kepada syariat Islam dan menjadikan syariat Islam itu sebagai landasan bagi mereka untuk mengelola ekonomi, ya, atau mengelola tujuan-tujuan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bahas kelanjutan dari topik kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kepemilikan tanah itu diatur di dalam Islam. Bahwa ternyata Islam itu telah menempatkan tanah dengan hukum-hukum yang sangat khas, yang berbeda dengan hukum-hukum barang atau aset yang lain. Dan ini diakui di semua teori-teori ekonomi bahwa tanah itu memiliki kekhasan, kekhususan yang tidak dimiliki oleh aset lain. Ya. Misalnya eh, tanah itu tidak pernah berkurang harusnya, dan nilainya itu senantiasa bertambah. Kemudian yang kedua, manusia eh, tidak sedikit pun bisa meninggalkan dirinya dari tanah, meskipun nanti bisa jadi akan ditemukan gitu teknologi bahwa manusia itu bisa melayang misalnya, ya kan, bisa hidup di udara dan sebagainya, tetapi tetap semua akan kembali kepada tanah. Juga kalau kita lihat terkait dengan kehidupan manusia, ya, bahwa dulu katanya manusia itu menurut Allah diciptakan dari tanah, dan ketika kita meninggal itu akan kembali kepada tanah. Itu menunjukkan bahwa tanah itu adalah satu hal yang penting. Kan nggak mungkin kalau orang meninggal nanti dikuburkan di di udara, ya, atau dikuburkan di tempat lain, karena hukum syarak menyatakan kalau meninggal ya dikuburkannya adalah di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kita akan bahas setelah seseorang memiliki tanah, ya, dengan berbagai macam cara yang mari kita bahas, mulai dari cara-cara yang konvensional, ya, membeli, kemudian dapat warisan atau dapat hibah. Juga ada cara-cara khusus yang tidak ditemukan di dalam aset lain, ya, misalnya menghidupkan tanah mati, ihya'ul mawat, ya. Lalu ada juga iqta'ud daulah, pemberian dari negara. Nah, berikutnya kita akan bahas apa kewajiban-kewajiban dari orang-orang yang dia telah memiliki tanah, secara khusus adalah tanah pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, paling tidak ada beberapa hukum yang menarik mungkin. Yang ini, hukum ini jarang diketahui dan eh, bisa jadi juga eh, sering berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya terkait dengan tanah. Ya. Yang pertama, hukum tentang kewajiban seseorang eh, mengelola tanah. Ya, jadi seorang yang mengelola tanah itu diwajibkan bagi eh, mereka untuk mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang menelantarkan lebih dari 3 tahun, maka hak atas tanah itu bisa dicabut. Ya. Ini jarang juga dipahami, atau jarang-jarang, jadi seolah-olah orang itu kalau sudah punya tanah dia bisa memiliki seterusnya. Ya. Kan ini berbeda dengan aset yang lain. Kalau aset yang lain, seseorang punya mobil, seseorang punya rumah, seseorang punya kendaraan dan sebagainya, dia boleh memiliki itu selamanya. Kepemilikan itu seterusnya gitu. Tapi berbeda dengan tanah, bahwa ternyata orang-orang yang memiliki tanah itu dia diberikan hak itu selama tidak menelantarkan lebih dari 3 tahun.
Ya, itu yang pertama, hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa larangan-larangan ya, yang secara khusus terkait dengan tanah. Yang pertama adalah larangan menyewakan tanah atau sebaliknya menyewa tanah pertanian. Ini banyak beda ya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita di masyarakat menyewa tanah itu suatu hal yang lumrah, yang banyak sekali itu. Eh, Malah sebagai contoh ini menarik nih tadi tadi sore barusan di eh, peristiwa ya. Eh, saya ditawarin itu oleh kawan saya ya katanya ada lahan sawit 100 hektar ditawarkan untuk disewa. Ini juga menarik juga kan. Eh, Sawit, kebun sawit disewa. Ya. Yang di situ ada tanah sekaligus dengan pohon yang sudah produktif, kemudian disewa dengan harga tertentu. Ya. Ini tentu menarik untuk dikaji. Bagaimana hukumnya itu? Ya, karena di dalam kehidupan sehari-hari itu satu hal yang biasa. Ada orang menyewakan kebun, kebun di dalamnya ada pohon duren misalnya. Lalu selama masa sewa, seluruh pohon durian itu boleh dimiliki oleh orang yang menyewa. Ya. Nah itu kan banyak gitu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, bahwa ternyata Islam itu melarang yang namanya muzaroah. Muzaroah adalah kerjasama bagi hasil. Ya. Nah selama ini orang banyak menggunakan itu dan banyak istilah yang berkaitan dengan itu. Kalau di Jawa ada namanya paron. Ya. Eh, Lahan dikerjakan orang lain, lalu kalau ada hasil maka dibagi dua. Aron antara pengelola lahan itu dengan orang yang memiliki lahan. Nah, ternyata ada satu kegiatan model begini yang dilarang di dalam Islam yang disebut dengan muzaroah. Ya. Jadi ini beberapa hal ya hukum-hukum di dalam pengelolaan tanah yang kita melihat ini ada benang merahnya. Benang merah yang pertama adalah semua orang boleh memiliki tanah seluas-luasnya dengan cara yang semudah-mudahnya. Ya, cukup memagari saja, boleh dia. 100 hektar boleh, 1000 hektar boleh, dan di dalam dalil-dalil yang ada tidak pernah dibatasi seberapa besar kepemilikan orang atas tanah. Boleh di situ. Ya. Tetapi ternyata kepemilikan tanah itu dibatasi oleh seberapa kemampuan dari orang itu untuk mengelola tanah dan ada batas waktunya 3 tahun. Ya, itu yang pertama. Benang merah yang kedua, kalau melihat hukum-hukum yang ada, ya tidak boleh disewakan, kemudian tidak boleh dengan muzaroah, tidak boleh menelantarkan tanah, itu semua merujuk kepada hakikat kepemilikan tanah pertanian itu untuk dikelola. Jadi tujuan kepemilikan tanah pertanian itu adalah untuk dikelola. Ya. Jadi ini beberapa hukum. Sekarang mari kita coba bahas satu persatu. Ini mohon maaf Ustadz Azhar, saya belum sempat menyiapkan PowerPoint-nya, tapi barangkali Bapak Ibu semua bisa melihat di kitabnya, ya, di apa Siasa al-Iqtisadiyah al-Muslah, silakan dilihat di situ. Untuk kita coba kaji secara bersama-sama apa yang ada di dalam penjelasan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan uh, pengelolaan tanah, ya, Rasulullah SAW telah memberikan penegasan di dalam hadis yang sangat mudah dipahami dan sangat lugas. Ya. Beliau Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita atau kepada para sahabat, beliau katakan adil ardu lillahi wa rasul. Pada masaku,
atau sebelumnya pada masa tanah itu adalah milik Allah dan milik Rasul. Lalu diberikan kepada kalian setelah masaku. Man ahya ardhan maitah wayalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, wayalahu. Atau saya coba share screen kitabnya ya, Ustaz ya. Terlihat Ustaz? Alhamdulillah, Tan. Ya, baik. Jadi di dalam kitab ini diangkat satu hadis ya, bahwa awal kepemilikan tanah itu adalah lillahi wal rasul. Artinya apa? Ini mengacu kepada hakikat kepemilikan bahwa memang seluruh apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah dan Rasul. Lalu semalakum min ba'd. Lalu diberikan kepada kalian. Artinya Islam telah mengatur mekanisme untuk pemberian tanah itu kepada manusia. Ya. Nah, apa yang dilakukan agar seseorang itu bisa memiliki tanah? Man ahya ardhan maitah fayalahu, seperti kita bahas minggu lalu atau 2 minggu lalu. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu baginya. Ya. Lalu walaisa limuhtajirin haqqin walaisa limuhtajirin haqqun ba'da salasi sinin. Tidak ada hak bagi orang yang memagari hak ya, setelah 3 tahun. Jadi ini menarik hadis ini. Ya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan pemberian, hibah dan sebagainya, Rasulullah SAW itu bahkan melarang seseorang untuk mengambil hibah pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain. Ya. Haram hukumnya meminta kembali. Tapi hadis ini memberikan sesuatu yang lain, bahwa ternyata hak orang yang menelantarkan tanah selama 3 tahun itu diambil. Dia sudah menghidupkan tanah mati, sudah memagari tanah mati, lalu dia menelantarkan selama 3 tahun, diambil lagi. Ini tentu berbeda dengan hukum-hukum aset yang lain. Untuk tanah boleh diambil. Ini dikuatkan dengan satu kisah ya, yang terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar. Bahwa dikisahkan ya, ada seseorang yang menyatakan begini, atau Rasulullah SAW nasan min Muzainah au Juhainah. Jadi ada seseorang yang telah diberi oleh Rasulullah SAW dari suku Muzainah atau Juhainah, ardhon fa'attoluha, sebidang tanah, lalu orang ini atau sekelompok suku ini menelantarkan tanah itu. Raja'a qaumun fa'ahyuha. Maka datang suatu kaum, lalu kaum itu menghidupkan tanah itu. Faqala Umar. Lalu Umar berkata, "Lau kanat qati'atan minni au min Abi Bakrin radhiyallahu anhu la radaktuha." Umar katakan begini, andai pemberian itu dariku atau dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka sungguh pemberian itu akan kembalikan kepada suku tadi, suku Huzainah tadi. Walakin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini pemberian dari Rasulullah SAW. Lalu dikatakan waqala Umar. Umar berkata, "Man 'attala ardhan salasa sinin lam yu'ammirha faja'a ghairuhu wa 'ammarha fahiya. Barang siapa yang menelantarkan tanah selama lebih dari 3 tahun dan tidak memakmurkan tanah itu, lalu datang yang selain mereka dan memakmurkannya, fahiya, maka tanah itu menjadi milik dia. Ya.
Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Bahwa Umar berkata, andai yang memberikan saya atau Abu Bakar, maka tanah itu pasti akan dikembalikan kepada diri mereka atau suku Huzainah ini. Kenapa? Karena berarti pemberian itu belum lebih dari 3 tahun. Tapi ternyata yang memberikan Rasul. Nah, di zaman Umar berarti pemberian itu sudah lebih dari 3 tahun. Nah, jadi Umar kemudian menetapkan dan mengesahkan bahwa tanah itu sudah dimiliki oleh orang yang menghidupkannya kembali atau yang memakmurkan. Jadi kalau kita bicara tentang eh, jangka waktu, ya, salah satu ini 3 tahun. Berarti jangka waktu ini ada sesuatu yang secara jelas lugas disebutkan oleh Rasulullah SAW, bukan berdasarkan pemahaman oleh para sahabat saat itu. Ya, karena di masa Rasul itu tidak pernah ada kejadian Rasul mengambil kembali karena ditelantarkan lebih dari 3 tahun. Ya, peristiwa pengambilan tanah oleh Rasul itu hanya terjadi pada saat pengambilan tanah yang diberikan kepada Bilal. Ya, karena tanah itu merupakan tanah pertambangan yang tidak terbatas. Ya, lalu diambil oleh ya. Dan itu terjadi pada masa Umar, diberikan pada masa Rasul dan ditelantarkan hingga pada masa Umar. Maka Umar menetapkan ini sudah lebih dari 3 tahun dan diambil tanah itu diberikan kepada orang yang menghidupkan tanah itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada diskusi yang menarik di kalangan ulama atau di kalangan ekonom-ekonom gitu. Kalau melihat redaksi nas ini, ya, Rasul mengatakan walaisa limuhtajirin hakun, tidak ada bagi orang yang memagari. Ya. Kita ingat kemarin pada saat kita membahas bagaimana cara untuk mendapatkan tanah, salah satu caranya adalah dengan menghijr, ya, dengan cara memagari. Nah, pertanyaannya kemudian begini, apakah yang diambil selama masa 3 tahun itu tidak masuk di dalam atau tidak masuk di luar cara-cara perolehan tanah melalui pemagaran. Artinya misalnya, oh berarti nggak berlaku ini hadis ini untuk orang yang memiliki tanah pertanian dari jual beli, atau nggak berlaku ada untuk orang yang mendapatkan tanah berasal dari waris. Ya. Dengan kata lain, kalau jual beli kepemilikannya tidak dibatasi 3 tahun meskipun ditelantarkan. Begitu juga untuk orang yang mendapatkan waris atau mendapatkan hibah. Ya. Bagaimana mendudukan ini? Ya. Maka Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini lalu memberikan penjelasan bahwa memang betul di dalam hadis ini teksnya menyebutkan limuhtajirin, bagi orang-orang yang memagari tanah itu. Tapi yang dimaksud di dalam teks hadis ini limuhtajirin itu tidak bisa dipahami bahwa ini merupakan pengkhususan bagi kepemilikan tanah yang berasal dari memagari. Kenapa begitu? Karena lafadz walaisa limuhtajirin itu tidak ada sifat yang bisa dipahami, tidak ada wasfan mubhiman, ya, tidak ada sifat yang dipahami bahwa itu hanya kepada limuh tajir. Ya. Oleh karena itu, bagaimana ketika Rasul menyatakan walaisa limuh tajirin, pada dasarnya Rasul itu hanya menyampaikan salah satu kasus saja, ya, terkait dengan muhtajir. Sehingga dengan kata lain, sebab, ya, diambilnya tanah setelah ditelantarkan lebih dari 3 tahun bukan karena status tanah itu adalah tanah yang dulu dipagari. Jadi bukan ilat,
dan juga bukan sebab. Kalau begitu apa? Ini hanya kondisi saja. Contoh, ya, kalau ada orang yang sudah memagari dan dia berhak untuk tanah itu, maka haknya dicabut. Dengan demikian, orang yang mendapatkan tanah yang berasal dari jual beli, ya, pembelian, atau berasal dari waris atau hibah, maka tanah itu tetap akan diambil haknya kalau dia menelantarkan. Beli ini 1.000 hektar, dia beli, tapi kemudian ditelantarkan, maka diambil kembali oleh negara atau akan dimiliki oleh orang yang mengelola tanah tersebut. Ya, itu hal yang pertama yang menjadi bahan diskusi. Lalu yang kedua, Rasul ini bicara tentang pemberian. Jadi ada yang menganggap ini pemberian gitu. Jadi suku Muzaina atau Juhaina itu mendapatkan tanah itu berasal dari pemberian Rasul, hadisnya. Bukan hadisnya ya, apa namanya? Sebuah kisah gitu yang diriwayatkan dari Yahya bin Adam dari jalan Amr bin Shu'aib, ya, dikatakan akta Rasulullah SAW nasa. Jadi ada peristiwa, ada hadisnya di sini. Hadisnya adalah akta Rasulullah SAW. Rasul memberikan sebidang tanah kepada suku Muzaina. Tapi lalu ada peristiwa tambahan yang itu terjadi pada masa Umar. Ya, yang Umar itu diambil. Sama pertanyaannya, apakah hak atas tanah yang ditelantarkan selama lebih dari 3 tahun itu diambil hanya berlaku untuk tanah pemberian negara, ya, iqta'ud daulah atau tidak? Maka jawabannya sama, bahwa apa yang dilakukan oleh Umar itu tidak mengacu karena itu pemberian Rasul, tetapi mengacu kepada hadis ini, bahwa hadis ini itu berlaku tidak hanya untuk muhtajir, tapi juga berlaku untuk yang lain. Ya, jadi dua hadis ini kalau digabungkan memberikan konfirmasi bahwa apa yang dilakukan Umar itu tidak berlaku hanya kepada iqta'ud daulah, juga bukan pada muhtajir. Kalau gitu hadis ini berlaku untuk umum, ya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hukum penelantaran tanah yang lebih dari 3 tahun. Jadi dengan demikian hukum ini tegas sebenarnya. Karena hukum ini tegas, ya, terkait dengan penelantaran, ya, maka hingga saat ini hukum ini berlaku. Siapa saja menelantarkan tanah pertanian, maka akan terkena hukum ini. Ya, karena ininya adalah man'attola, ya, barang siapa yang menelantarkan. Ya. Juga terkait dengan waktu. Ya. Waktu ini sudah ditentukan, ya, sudah tertentu 3 tahun. Dengan demikian, di dalam masa 3 tahun ini tidak ada ilat, tidak ada sifat apapun yang bisa mengubah masa 3 tahun itu. Ya. Jadi secara hukum kita harus mengikuti apa yang ada di dalam hadis ini, 3 tahun. Tidak bisa diubah menjadi 4 tahun, tidak bisa diubah menjadi 8 tahun, 10 tahun atau apa gitu. Karena pemahaman dari salah Salasasin 3 tahun itu tidak bisa dipahami kecuali memang 3 tahun, bukan dipahami dengan, atau tidak bisa dipahami dengan unsur-unsur lain, ya. Misalnya, 3 tahun itu maknanya adalah masa satu putaran musim misalnya, sehingga kalau di Indonesia putaran musimnya adalah misalnya ini 1 tahun gitu, ya, putaran musim, maka kalau di Indonesia ini berlakunya 1 tahun. Nggak bisa begitu, ya, karena nggak ada yang bisa dipahami sama sekali dari makna Salasasin ini. Oleh karena itu, maka hukumnya adalah 3 tahun, ya, 3 tahun ditelantarkan, ya, apapun alasannya. Juga tidak ditemukan alasan ditelantarkan karena begini, ditelantarkan begitu, juga tidak ditemukan terkait dengan tadi itu, ya, asal dari kepemilikan itu. Maka ini diberlakukan siapa saja, berlaku umum, siapa saja yang menelantarkan
baik tanah itu adalah tanah pemberian, tanah itu adalah tanah warisan, tanah itu adalah tanah itu daulah, termasuk tanah itu adalah berasal dari ihaul mawat, ya, maka akan diambil. Dan 3 tahun, selama 3 tahun lebih hak dia, ya sudah 3 tahun, maka orang lain lebih berhak untuk mendapatkan tanah itu kalau dia bisa uh, mengelolanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini memang tidak berbicara langsung terkait dengan produktivitas tanah, ya. Tetapi kita bisa memahami bahwa makna mana atola ardon salah sinin itu kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa yang dimaksud di sini itu adalah bahwa ada seruan dari Islam, tanah itu harus dimakmurkan, ya, karena dikaitkan dengan atola itu dikaitkan dengan yu'amirha, ya, dan memakmurkannya. Jadi orang yang menelantarkan agar tanah itu bisa dikelola dan dimakmurkan. Kalau tanah itu dikelola dalam bidang pertanian, maka tentu saja maknanya adalah agar tanah itu produktif. Tanah itu bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, itu hukum yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, terkait dengan menyewakan tanah, bahwa seringkali kita mendengar hukum tentang menyewakan tanah itu terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan menyewakan tanah itu boleh, ya, karena menganggap tanah itu memiliki kesamaan dengan aset-aset yang lain, ya. Aset-aset yang lain itu di apa namanya, aset-aset itu di boleh dimiliki atau boleh disewakan, ya, sehingga banyak ulama yang menyamakan itu dengan tanah sehingga mereka mengambil hukum tanah kalau begitu boleh untuk disewakan, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini, maka pendapat yang rojih mengatakan hukum menyewakan tanah itu adalah sesuatu yang haram, ya. Kenapa haram? Karena didasarkan kepada hadis-hadis yang secara tegas mengatakan menyewakan tanah itu adalah haram. Ya, kita mulai dari satu hadis yang berlaku umum. Ya. Ini tidak langsung terkait dengan menyewakan, ya, tapi paling tidak ini bisa memberikan pemahaman bahwa ada mekanisme seseorang, ya, ketika dia tidak sanggup untuk mengelola tanah, ada pilihan bagi dia, ya. Dalam satu hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardahu." Rasul mengatakan barang siapa yang dia memiliki tanah, maka falyazra'ha, tanami. Ini menguatkan tadi, menguatkan bahasan kita terkait dengan eh, larangan untuk menelantarkan. Bahwa ternyata Rasul memberitakan itu, falyazra'ha, tanami. Jadikan tanah itu menjadi tanah yang produktif. Auliyamnaha akhahu, atau berikan kepada saudaranya. Wa in aba falyumsik arbahu. Barang siapa yang mengabaikannya, ya, maka ambil, ya, tanah itu. Jadi pilihan bagi orang-orang yang memiliki tanah, pilihannya adalah satu, tanah itu apa namanya, tanami. Nggak sanggup tanami, kasih aja kepada orang lain. Jadi bukan bukan di apa namanya,
bukan ya kasih itu boleh dengan cara dijual, boleh cara dengan hibah dan sebagainya. Ya. Jika nggak mau juga, maka dia ambil tanah. Lalu ada hadis yang lain, waja'a fi sahih Muslim, dan ada di dalam sahih Muslim. Rasul mengatakan hadis menyatakan nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyukhadha lil ardi adlun au hadzun, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mengambil tanah itu upah, atau bagian dari tanah itu, ya, untuk mengambil manfaat lah dari tanah itu. Ya. Jadi satu sisi pilihan dalam hadis ini, ya itu tadi kan 3 tadi, yang pertama tadi, ya, pilihannya itu. Kemudian kan pertanyaannya, apakah ada pilihan lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini? Kalau tidak bisa ditanami, berikan kepada yang lain. Kalau tidak bisa, ambil tanahnya. Ya, pilihannya itu. Lalu ada pilihan lainnya itu tidak. Ya, misalnya disewakan. Nah, ternyata Rasul memberikan jawaban itu. Rasul melarang untuk disewakan. Jadi pilihan bagi orang-orang yang dia tidak sanggup mengelola, lalu menyewakan tanah itu kepada yang lain, oleh Rasul bilang. Tidak ada pilihan lain bagi orang punya tanah. Ya. Hadis yang lain, ya, hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun falyajraha aw liyujriha akhahu wa la yukariha bisulusin wala birubu'in wala bita'amin musamma." Barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya dia menanaminya atau saudaranya yang menanaminya, dan janganlah menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, ya, atau dengan nilai makanan yang setara. Nah, di sini juga menegaskan wala yukari habi sulusin au wala bi rubuin, ya. Jangan menyewakan. Jadi jelas hadis ini, ya. Tidak boleh menyewakan. Ayu khadalil ardi ajrun. Jangan mengambil upah dari tanah. Maksud upah dari tanah itu ya sewa. Karena sewa itu definisinya adalah akdun alal manfaat biiwat, ya. Akad atas manfaat, ya. Seseorang dia boleh memanfaatkan tanah yang dimiliki orang lain, lalu biiwat dengan memberikan iwat, imbalan. Iwat itu makna lainnya adalah ajrun, ya, upah. Jadi kalau kita perhatikan teks hadis ini, ayu khodalil ardi ajrun, untuk mengambil tanah itu upahnya, itu maksudnya adalah menyewakannya. Ya. Jadi menyewakan berdasarkan ayat ini adalah diharamkan. Ya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan menyewa itu diharamkan? Kenapa nggak makruh? Karena Rasulullah SAW bisa jadi hukumnya makruh, ya. Tolak litarki, ya, ghairi jazimin, mengendaki seseorang untuk meninggalkan itu, tidak melakukan itu, tapi tidak jazim. Nah, kita bisa memahami dari orang-orang yang melakukan ini, ya, yaitu apa? Kita merujuk pada hadis yang pertama tadi, bahwa kalau dia menyewakan, maka dia atau dianggap faid abah, maka dia dianggap abah, mengabaikan itu, maka tanah itu diambil. Nah, kalau itu diambil, sanksinya diambil, ini kan sanksi, ada sanksi di situ, maka ini menunjukkan bahwa pernyataan Rasul, Rasulullah SAW, ayo khadalil ardi adrun au hadun,
itu hukumnya adalah haram untuk menyewakan lahan pertanian. Lalu hadis yang lain juga menunjukkan itu. Sampai atau Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Jabir. Ya. Beliau mengatakan malam yadaril mukhabar, barang siapa yang tidak meninggal akad mukhabar, wal yu'zan biharbi minallahi wa rasulih, maka sungguh akan diizinkan, ya, bagi orang itu peperangan, atau akan diumumkan bagi orang itu peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini maknanya adalah orang-orang yang melakukan penyewaan, ya, atas tanah itu, melakukan akad mukhabarah atas tanah itu, maka dia akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Artinya akad mukhabarah pada aktivitas apa namanya pengelolaan pertanian itu diharamkan. Apa itu mukhabarah? Mukhabarah itu maknanya adalah dagang. Mukhabarah berbeda dengan muzaraah. Tapi Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini mengatakan mukhabarah itu sama seperti muzaraah. Ya. Ada yang mengatakan begini, kalau mukhabarah itu adalah menyewa, bagi hasilkan lahan pertanian, di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahannya pertanian. Mukhabarah. Lalu apa bedanya dengan muzaraah? Ada yang mengatakan kalau muzaraah itu adalah kerjasama bagi hasil ketika pemilik tanah juga menyediakan apa namanya modal yang lain, baik itu bibit, pupuk, ya, biaya operasional dan sebagainya. Nah, mana pendapat yang roji? Pendapat yang roji mengatakan mukhabarah itu sama dengan muzaraah. Ya, ini apa? Kerjasama bagi hasil, di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja. Jadi model kerjasama syirkah model begini yang sering disebut dengan paron dalam kehidupan masyarakat kita di Jawa dan sekitarnya, ini adalah muzaraah dan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena akan diperangi oleh Allah dan Rasul. Ya. Banyak hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang itu. Ya. Larangan-larangan itu. Nah, memang ada satu model kerjasama di dalam pertanian yang itu dibolehkan. Yang ini berbeda dengan muzaraah atau mukhabarah, yaitu apa? Musaqah. Ya. Mengairi. Ya. Musaqah itu artinya mengairi. Hanya ulama-ulama mengatakan yang dimaksud dengan musaqah atau mengairi ini tidak hanya sebatas mengairi lahan saja, tetapi yang dimaksudkan adalah merawat tanaman-tanaman yang ada di situ. Mungkin menyiangi, mungkin mengairi, memberi pupuk, termasuk memanen dari tanaman-tanaman yang ada di lahan pertanian itu. Itu musaqah. Ya. Lalu kenapa musaqah itu dibolehkan? Ya. Atau apa bedanya musaqah itu dengan muzaraah? Kalau muzaraah tadi itu biasanya berlaku untuk lahan pertanian dengan tanaman pendek, ya, umur pendek, padi misalnya, ya, atau jagung, ya, singkong misalnya, sekali panen maka itu tanamannya hilang atau harus ditanam kembali. Beda dengan musaqah. Musaqah itu adalah kerjasama yang terjadi pada perhubungan tanaman keras yang di situ menghasilkan panen. Yang panennya itu bisa dibagi hasilkan karena bernilai. Ya. Ini terjadi dulu pada saat Rasulullah SAW memiliki tanah Khaybar, ya, yang ditinggalkan orang-orang Yahudi. Ya. Lalu di situ ada kebun kurmanya. Ya. Lalu Rasul mempekerjakan tuh sebagian orang-orang Yahudi di situ untuk merawat kebun kurmanya Rasul tadi.
Nah, ketika panen dibagi dua. Itu yang dimaksud dengan musakoh. Ya. Jadi poin pembedanya di mana? Poin pembedanya adalah orang-orang yang memiliki lahan itu juga memiliki tanaman-tanaman yang memang bisa dipanenkan. Sehingga musakoh itu tidak mungkin terjadi pada tanaman-tanaman yang sekali panen habis, harus ditanamin ulang. Atau pada tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan, maka tidak bisa dikerjasamakan. Kasihan itu orang yang mengelola, karena dia tidak bisa mendapatkan bagi hasil atas hasil panen atau produksi di lahan itu. Ya. Jadi ini paling tidak ada 3 hukum ya yang kita bisa pahami bahwa hukum-hukum ini seperti yang tadi saya sampaikan memiliki benang merah agar tanah itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh seseorang sembarangan memiliki tanah seluas-luasnya tanpa kemampuan untuk mengelola. Kemudian yang kedua, ada mekanisme di dalam Islam yang mencegah seseorang yang tidak memiliki kemampuan atas pengelolaan tanah itu menggunakan cara-cara lain ya seperti menyewakan atau melakukan kerjasama bagi hasil mujarah atau mukhabarah tadi ya karena menyewakan itu artinya sebenarnya dia nggak sanggup untuk mengelola ya karena dia nggak sanggup maka haknya semestinya diberikan kepada orang yang sanggup. Sama kalau orang punya lahan pertanian lalu dikerjasamakan bagi hasil pada dasarnya dia nggak sanggup mengelola karena nggak sanggup dia coba untuk bagi hasil. Jadi di dalam Islam, kepemilikan atas tanah itu melekat dengan kewajiban untuk mengelola lahan itu. Kepemilikan akan hilang ketika seseorang itu tidak sanggup untuk mengelola. Nah, ini barangkali poin terpenting dalam bahasan kita ya terkait dengan politik ekonomi pertanian. Seperti yang dulu pernah kita bahas, kalau kita kaitkan ini bahasan ini tentu ada kaitannya juga dengan muamalah yang dilakukan bahwa seseorang nanti begini dan sebagainya implikasi dari pemberlakuan hukum itu. Dalam kacamata politik ekonomi ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata Islam sangat peduli terhadap pertanian ini. Ya. Karena sekali lagi kalau tadi kita bicara tanah itu unik tidak bisa digantikan dengan yang lain sama seperti pertanian. Pertanian itu juga unik tidak mungkin digantikan oleh yang lain. Dulu pernah kita bahas kan tidak dengan mudah orang bisa beralih dari makan nasi menjadi makan singkong atau menjadi makan jagung dan sebagainya. Bukan hal yang mudah di situ. Ya, kalaupun beralih ke singkong, beralih ke jagung, itu juga sama-sama pertanian. Ya, tidak bisa dialihkan misalnya menjadi apa, menjadi makan dulu pernah katanya diciptakan superfood, ya, yang dibawa oleh para astronot, ya, dengan hanya minum dalam satu pil maka dia bisa hidup, ya, karena nutrisinya itu terpenuhi. Kalau kita bicara tentang makanan kan nggak hanya bicara tentang nutrisi, ya nutrisi cukup, tapi kalau secara fisik nggak ada yang diasup di dalam makanan kita, ya sulit juga untuk dikatakan itu makan. Ya. Kenyangnya itu nggak bisa gitu, masa dengan minum pil itu menjadi kenyang, kecuali dalam pilnya itu juga diberikan obat perangsang gitu, maksudnya untuk memanipulasi rasa lapar. Ya biasanya rasa lapar itu kan asam lambung dikeluarkan oleh lambung, ya kemudian air liur mulai dikeluarkan, lalu detak jantung mulai menguat dan seterusnya. Nah, jadi mungkin nanti ada penemuan-penemuan superfood yang juga bisa mengorganisasi itu semua, asam lambung tidak diproduksi, jantung normal, kemudian air liur karena lapar itu hilang dan sebagainya. Mungkin bisa saja, tetapi kita kalau bicara sekarang ya kita memahami bahwa pertanian itu sangat penting dan saat-saat inilah menjadi bukti ketika suplai beras berkurang saja itu kita sudah mulai kelabakan. Ya, saya nggak tahu Ustaz, kalau di Medan itu ada kesulitan pasokan beras atau tidak. Kalau kita di Bogor ini udah mulai kesulitan kemarin. Ya, toko-toko Indomaret, Alfamart atau toko-toko yang ada itu sudah nggak jualan lagi beras. Entah berasnya kemana. Apakah berasnya itu memang nggak ada atau bagaimana? Wallahu alam. Tapi intinya adalah
itu membuktikan bahwa pertanian atau pangan pada khususnya itu penting dalam kehidupan. Barangkali begitu Ustadz Azhar, Bapak Ibu sekalian, semoga bisa dipahami ya. Itulah satu hikmah yang kita bisa didapatkan terkait dengan penerapan hukum Islam, bahwa ternyata hukum Islam itu tidak sekedar bicara tentang hukum. Kalau kita pelajari itu ada maksud-maksud di dalamnya dan ada tujuan-tujuan yang bisa kita peroleh ya, ketika melaksanakan hukum Islam. Barangkali begitu Ustadz Azhar. Silakan, terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan Ustadz. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi kita mendapatkan penjelasan, ya setidaknya ada hal-hal yang semakin kita jelaskan, dapat penjelasan ya, bahwa kemudian ada hal-hal yang bisa jadi baru kita ketahui, dan ada juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang kebetulan memiliki lahan pertanian atau semacamnya. Kemudian dijelaskan pada malam hari ini bahwa lahan-lahan itu layaknya langsung diolah oleh yang punya, tapi tidak kemudian disewakan atau yang sejenisnya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, ini semakin membuat kita tercerahkan lah ya, bagi kita yang punya lahan, keluarga kita yang di kampung mungkin yang dikasih tanah, setidaknya harus mengolah langsung. Atau tadi ada solusi juga tadi disampaikan oleh Islam, musakot dari Ustaz ya. Mudah-mudahan ini jadi solusi mungkin ke depan, tapi yang memang sifatnya panen jangka panjang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah untuk memperjelas lagi buat kita yang memang ingin mendapatkan detail gambaran tentang hukum seputar pengelolaan lahan ya, karena memang tadi disampaikan Ustadz kita membahas tentang pengelolaan lahan. Bisa Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya, atau yang mau bertanya langsung tadi bisa, ini sudah ada Ustadz penanya langsung. Ya, buat Bapak Ibu yang ingin nitip pertanyaannya bisa dikirim ke kolom chat, nanti kita baca ya insya Allah kepada Ustadz, nanti kita minta. Ini sudah ada penanya pertama. Oh ya. Ini Pak Herman Bashir ya. Silakan Pak Herman. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang yang tadi Ustaz. Muzaroah Ustaz ya. Muzaroah, baik. Firman. Saya pernah baca tulisannya Syabab juga tentang muzaroah. Kalau tidak salah namanya Ustaz Robi Pamungkas. Beliau bilang muzaroah itu jumhur ulama membolehkan. Sedangkan Setaki mengharamkan dengan pendalaman fakta yang lebih detail sehingga sampai kepada kesimpulan diharamkan. Termasuk juga ulama klasik kalau tidak salah itu ada beberapa juga yang membolehkan. Itu gimana itu Ustaz? Apakah memang dahulu memang faktanya belum se-clear itu, sedangkan Setaki punya pendalaman fakta yang lebih tahqiq, yang lebih mendalam sehingga beliau berkesimpulan haram itu kan? Baik. Baik, terima kasih Pak Irman. Langsung dijawab ya, Ustaz. Baik Pak Irman, ini memang ada tadi yang saya sebutkan ada perbedaan ketika mendefinisikan apa yang dimaksud dengan muzaroah dan mukhabar. Ya. Betul tadi disampaikan, kalau kita baca kitab-kitab klasik terkait dengan mukhabarah dan muzaroah, ada perbedaan pendapat tentang definisi itu. Ya. Dan perbedaan pendapat itu tidak sekedar terkait dengan bahwa mukhabarah tadi yang disebutkan ya, mukhabarah itu orang yang membagi hasilkan ya, itu hanya modalnya tanah itu saja. Lalu yang muzaroah itu adalah ketika seseorang membagi hasilkan tanahnya, dia juga menyediakan sesuatu yang lain. Ada juga ulama yang membalik gitu. Yang muzaroah itu dengan definisi mukhabarah yang tadi, mukhabarah definisi yang
muzaroah gitu. Jadi ini ada pendefinisian yang membingungkan gitu kira-kira ya. Eh, maka kalau Syekh Taqi atau Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini menyatakan mukhabarah itu sama dengan muzaroah ya. Yang bagaimana itu? Yaitu bagi hasil di mana orang yang memiliki lahan hanya menyediakan modal berupa lahan itu dan tidak dijadikan sebagai modal. Maksudnya begini, ini coba kita ini sedikit ya, mundur sedikit bicara tentang syirkah nih Pak Irma. Kalau kita bicara tentang syirkah itu kan kalau orang ngasih modal, modalnya apa? Misalnya mobil, ya. Ketika dia dijadikan modal, maka kan mestinya dinominalkan, kan gitu kan? Dan itu masuk sebagai modal. Ketika dinominalkan, lalu masuk sebagai modal, kalau ada kerugian, ikut rugi. Berupa apa? Namanya rugi itu kan modal berkurang, kan gitu. Yang awalnya modalnya katakan mobil yang nilainya 100 juta, ya dinominalkan 100 juta, lalu di akhir syirkah modalnya itu tinggal 80 juta. Berarti orang yang punya mobil itu ikut rugi 20 juta. Nah, coba sekarang lihat model bagi hasil tanah pada umumnya. Nggak ada model bagi hasil itu. Orang yang punya tanah bilang begini, ini saya punya tanah 1 hektar, nilainya 500 juta. Maka saya bagi hasil dengan asumsi ini modal 500 juta. Lalu dikelola itu, ya kan? Tanah itu ketika dikelola ternyata rugi menjadi 400 juta modalnya. Lalu kemudian dikatakan kalau begitu yang punya tanah ini dikasih 400 juta, tanahnya hilang. Kan nggak begitu. Biasanya adalah ini saya punya tanah, silakan dikelola. Nanti kalau ada hasilnya bagi dua. Rugi ternyata. Maka siapa yang nanggung kerugian? Si itu yang punya, yang mengelola lahan itu. Lalu lahannya gimana? Lahannya tetap dikembalikan. Gitu. Lahan tidak berkurang sedikit pun. Dan lahan itu tidak di otak-atik. Nah, itu yang disebut sebagai muzaroah. Ya. Secara prinsip syirkah pun itu yang sangat merugikan petani di situ. Kenapa? Karena risiko hanya ada di petani. Sementara orang yang punya tanah kan petani rugi misalnya gagal panen, kan dia tinggal ngomong saja ya sudah, gitu. Nggak ada kerugian sama sekali. Yang kerugian hanya sebatas dia tidak bisa mendapatkan hasil atas tanah. Tapi faktanya kan dia tidak mengelola tanah. Kalau tidak mengelola tanah kan seharusnya juga tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Nggak ada kerugian sama sekali yang diterita oleh pemilik tanah pada kasus muzaroah atau mukhabaroh. Jadi ini yang dimaksud dengan mukhabaroh atau muzaroah di dalam bahasan Syekh Taqi atau di dalam pembahasan Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini, gitu ya. Agar apa? Agar orang itu tidak bingung ya. Kalau kita baca kitab-kitab klasik terkait dengan muzaroah, memang akhirnya ulama-ulama ya, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah ya, itu mengatakan muzaroah itu boleh. Tapi ternyata ketika mengatakan muzaroah itu boleh, bukan itu yang dimaksud dengan muzaroah. Jadi yang dimaksud oleh muzaroah mereka itu adalah kerjasama bagi hasil di mana seseorang itu punya tanah lalu menyumbang memberikan modal dalam bentuk yang lain, apakah itu pupuk, bibit dan sebagainya. Nah, ini disebut muzaroah, tidak menurut mereka. Nah, kalau ini yang disebut seperti itu, maka saya tadi itu tidak mengatakan itu sebagai muzaroah. Ini syirkah biasa gitu. Syirkahnya apa? Syirkahnya adalah ada orang punya modal berupa bibit, pupuk dan sebagainya, lalu ada pengelola yang dia menggunakan modal ini, bibit, pupuk dan sebagainya, ditanamkan di dalam tanah. Nah, persoalannya ya sama. Tanah yang ditanami itu merupakan bagian modal atau tidak? Selama ini itu bukan dari bagian modal. Ya. Tapi eh, si pemilik tanah itu seperti begini, ini tanah pakai saja. Saya tambahin di sini biar bisa menjadi muzaroah.
Lalu nanti kalau panen saya minta 50%. Kenapa 50%? Karena satu ngasih modal, yang kedua saya meminjamkan tanah. Nah, ini juga yang dikritisi. Ya. Model-model seperti ini dikritisi. Intinya apa? Intinya adalah satu, kita kembali kepada apa yang disebutkan dalam hadis bahwa mukhabarah yakni sama dengan muzaroah, hukumnya adalah haram. Itu satu. Kemudian yang kedua, harus tetap pada prinsip bahwa orang yang berhak memiliki tanah pertanian adalah orang-orang yang sanggup untuk mengelolanya. Ya, yang diindikasikan dengan hadis tadi, ya. Fal yajroha auliyam naha, maka tanamilah atau berikan kepada saudara kita. Ya, artinya kemampuan di situ. Ya. Maka ini bisa sekaligus untuk menjawab satu pertanyaan ini, Ustadz Azhar, ya, di chat itu. Ya, pertanyaannya adalah A dan B kakak beradik. A punya lahan tapi tidak bisa mengelola. Kemudian dipinjamkan ke adiknya B. Akadnya dipinjamkan dan tidak ada kompensasi bagi B untuk memberikan ke A atas hasil lahannya. Bagaimana aktivitas seperti itu? Kita bicarakan kalau berdasarkan hadis tadi, ya, kita tidak bicara tentang kalau sekarang kan nggak mungkin kemudian adiknya itu lalu mengambil alih itu. Ini kan katanya sudah ada akadnya dipinjam, kalau pinjam kan harus dikembalikan. Nah ini sama kalau kita dekati kepada pemahaman hadis itu, tidak ada pilihan dalam hadis itu pinjamkan, nggak ada. Tapi auliyamnaha atau berikan, pilihannya itu. Jadi kalau ditanyakan kalau begitu gimana aktivitas itu? Berarti aktivitas meminjamkan tanah agar dia itu masih memiliki tanah padahal tidak sanggup untuk memiliki tanah, hukumnya haram, termasuk kepada tanah yang akan diambil. Dia termasuk orang yang melantarkan lebih dari 3 tahun karena faktanya bukan dia mengelola. Kan gitu ininya, ya. Jadi sekarang ini kan mungkin akan banyak sekali aktivitas-aktivitas muamalah yang hanya berupaya untuk menghindari apa namanya keputusan-keputusan hadis. Ya, harus dikelola, tidak boleh ditelantarkan lebih dari 3 tahun. Nah, muncullah gimana agar saya nggak sanggup mengelola, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya pengen tanah itu tetap milik saya gitu. Maka dibuatlah akad baru. Akadnya apa? Dipinjamkan, gitu. Akadnya apa? Disewakan. Akadnya apa? Dimuzaroahkan, gitu kan? Nah itu yang kemudian oleh Rasul dikatakan jangan menyewakan, jangan apa namanya bagi hasil, termasuk jangan meminjamkan tanah itu tanpa ada apa namanya kompensasi apapun, ya. Karena itu kan kalau tanpa kompensasi apapun juga termasuk menunjukkan ingin menghindar dari ketidakmampuan untuk mengelola, ya. Maka ini adalah hukum umumnya seperti itu. Maka biasanya nanti, ya, ketika daulah itu berdiri tentu tidak serta merta akan dilakukan telantar 3 tahun ambil, telantar 3 tahun ambil, ya. Jadi tidak seperti negara itu, tidak seperti orang yang hanya menunggu 3 tahun. Posisi negara tentu lebih aktif dibandingkan itu. Yaitu apa? Mungkin nanti negara melakukan pemetaan, itu kan, dipetakan mana tanah yang ada produksinya, mana tanah yang puso, kan itu. Ketika melihat tanah puso, maka negara akan turun di situ, cek siapa yang punya. Misalnya baru 1 tahun nih puso, bisa dicek. Ketika dicek ditanyakan kenapa puso, oh karena begini-begini, maka negara memberikan solusi. Kalau diberikan solusi ternyata tidak produktif juga, maka yang dilakukan negara sebagai tindakan terakhir adalah diambil. Jadi artinya apa? Kalau yang dimaksud atola tadi menelantarkan dalam sistem Islam, berarti memang dia sudah kebangetan gitu, nggak bisa mengelola sama sekali. Udah super kebangetan, sudah dibantu kasih bibit nggak bisa, kasih pengairan nggak bisa dan sebagainya, ya diambil. Ya. Nah kalau
orang itu memang masih punya niat untuk memiliki dan mengelola, maka itu akan dilakukan. Misalnya tadi ya, bukan bukan dengan cara dipinjamkan kepada saudaranya, tapi mungkin bisa jadi akan apa, akan dibuat akad yang itu diperbolehkan. Misalnya musakoh, yuk kita tanamin sawit yuk, misalnya begitu. Ya, itu tanamin sekarang ini apa nih yang lagi ini ya, buah apa, alpukat yang sekarang lagi booming nih, ya kebun buah alpukat ya. Nah, kasihlah itu bibit buah, kemudian bilang kepada adiknya, tolong ini apa namanya, dikelola ya, maka jadilah itu menjadi musyawarah. Itu barangkali saat azan ya. Semoga bisa dipahami ya, Pak Irman. Jadi betul terjadi perbedaan pendapat, hanya memang ketika kita ingin mendudukan mana pendapat yang rajih, kita harus kembalikan dulu definisi yang dimaksud oleh pendapat-pendapat itu apa. Ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan ada orang yang berpendapat muzaroah, kok muzaroah jadi boleh menurut ulama Syafi'i ya. Ya ternyata definisi mereka tentang muzaroah itu berbeda dengan yang didefinisikan oleh Syekh Taki. Nah, Syekh Taki menyatakan muzaroah sama dengan mukhobaroh karena secara fakta sulit ditemukan ada model-model kerjasama yang seperti tadi idealnya ya, tanah dijadikan modal, dihitung nominalnya berapa, kalau rugi maka tanah itu bisa juga ikut apa namanya, menanggung kerugian dan sebagainya. Barangkali begitu, semoga bisa difahami ya Pak Irman. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Afwan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Aisyah. Oh, sebentar. Lewat ya. Oke, oh ada ya. Assalamualaikum Ustaz, ada respon dari keluarga ketika disampaikan bahwa sewa lahan itu tidak diperbolehkan. Jika maksud dari Islam adalah atas pengelolaan tanah itu dengan tujuan agar produktif, maka bukankah dengan muzaroah itu atau sewa itu menjadi produktif? Bagaimana menyikapi respon tersebut? Baik. Jadi begini, Bu Aisyah, ya. Jadi kalau tadi kita sebut bahwa tujuan dari pengelolaan tanah itu agar produktif, ya, maka ini kedudukannya bukan sebagai sebab kenapa dilarang sewa, bukan juga menjadi ilat larangan sewa atau larangan muzaroh. Ya, ilat itu adalah sesuatu yang menyebabkan kenapa hukum itu diberlakukan. Itu ilat. Ya. Kenapa kita tidak bisa menyebut itu sebagai ilat atau sebab diberlakukannya hukum itu? Karena di dalam hadis-hadis tadi tidak ditemukan ilat di situ. Jadi misalnya, janganlah engkau sewakan karena begini. Enggak ada. Nah, karena itu bukan ilat, maka ketika Rasul mengatakan larangannya ada larangan menyewa atau larangan mukhobaroh atau larangan menelantarkan lahan lebih dari 3 tahun, maka itu adalah hukum asalnya seperti itu. Ya. Tidak bisa dicari penjelasan kok kenapa kalau sewa itu nggak boleh, apa alasannya, nggak ada. Sama seperti kalau kita bicara tentang daging babi. Daging babi itu haram. Kenapa daging babi itu haram? Kita tidak bisa mengatakan karena itu cacing pita, karena babi itu hidup di tempat yang kotor, karena begini, karena begini. Tapi ketika ditanya, tapi yang harus kita jawab, kenapa itu haram? Haram itu karena babi itu diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Ya. Nah, sama seperti ini. Kenapa kok sewa lahan itu diharamkan?
Nggak ada alasan. Tapi kenapa tadi disebutkan itu menunjukkan bahwa larangan sewa itu berarti lahan itu harus produktif. Nah, lahan itu harus produktif itu adalah apa namanya hikmah yang bisa kita dapatkan dari hukum itu, diberlakukan hukum itu. Ya, sama seperti kalau kita bicara tentang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan kita tidak mengatakan tujuan dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita bisa memahami ada maksud gitu di dalam sholat itu, bahwa ada hikmah ketika seseorang itu diwajibkan untuk sholat, maka orang itu akan mendapatkan hikmah berupa apa? Berupa tercegahnya dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, hikmah itu bisa jadi muncul di situ, itu dah, itu, ya. Sehingga itu tidak berupa alasan. Tidak bisa kita katakan, saya kayaknya kalau sholat itu nggak bisa tercegah perbuatan keji dan mungkar, saya tetap maksiat saja. Kalau gitu saya nggak sholat aja deh. Bukan begitu. Sama seperti tanah ini. Tanah itu ada hikmah kalau tanah itu dilarang untuk sewa. Itu apa maksudnya? Oh, maksudnya adalah berarti tanah itu harusnya dikelola oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengolah itu. Gitu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang menyewakan berarti dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Gitu. Nah, jadi ketika orang itu tidak sanggup untuk mengelola tanah, maka Islam mengatakan kalau itu jangan punya. Itu artinya apa? Artinya tanah itu tidak layak memberikan manfaat bagi orang yang tidak sanggup mengelola. Ya, nah ditarik lebih jauh lagi, itu berarti Islam itu menginginkan untuk ditanami. Dan itu kita dapatkan dari mana? Didapatkan dari perintah-perintah di dalam hadis-hadis tadi. Wal yazroha, kan itu. Ya, maka tanamilah. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan maksud dari pembicaraan. Kalau di apa namanya sewa itu dilarang, kemudian dilarang untuk menelantarkan karena ada hukum yang lain. Hukum yang lainnya itu adalah fal yazro'a, maka tanamilah. Tetapi ingat, sekali lagi, fal yazro'a, maka tanamilah, itu bukan ilah, bukan sebab, bukan sesuatu yang menyebabkan, oh berarti yang penting adalah tanamin, gitu maksudnya. Jadi yang penting tanamin, kalau yang penting tanamin, maka hukumnya nggak ada lagi larangan sewa, nggak ada lagi larangan untuk menelantarkan lebih dari 3 tahun. Kenapa? Karena yang penting ditanemin, siapapun yang nanemin. Dipisahkan antara konteks perintah menanemin dengan konteks kepemilikan. Sementara dalam hadis-hadis itu disatukan itu konteks fal yazroha, itu konteksnya kepada siapa itu perintahnya. Perintahnya adalah kepada orang yang memiliki tanah, bukan kepada orang yang menyewa, bukan kepada orang yang katakan orang yang bagi hasil tadi, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi perintah produktif itu perintah tersendiri, lalu larangan sewa, larangan melantarkan itu perintah tersendiri, ya. Yang tidak kemudian bisa ditarik bahwa kenapa dilarang sewa, kenapa dilarang untuk ditelantarkan agar produktif. Lalu kemudian muncul kesimpulan yang penting produktif, ya. Ini sama seperti nanti dalam pembahasan hukum-hukum yang lain ketika kita bicara tentang maqasid syariah, ya, tujuan syariah itu. Kenapa ada hukuman mati? Agar jerah gitu kan itu. Lalu ditarik, oh berarti maksud dari hukuman mati itu jerah. Memang betul agar jerah.
tapi kemudian jangan dikatakan yang penting jera. Jadi kalau nggak hukuman mati bisa jera, jadi boleh. Hukuman mati hukum tersendiri, jera itu maksud tersendiri. Tidak bisa menghapuskan maksud itu, ya, maksud syar'i itu menghilangkan hukum-hukum syar'i yang ada. Ya, potong tangan biar jera kalau mencuri. Nah, kalau sekarang di penjara sudah jera, maka nggak perlu potong tangan. Nggak begitu. Jadi bukan maksud itu yang kemudian mengalihkan hukum, tetapi maksud itu bisa kita pahami dari dalil-dalil atau dari nas-nas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Barangkali gitu Bu Aisyah tadi ya. Semoga bisa dipahami. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya oleh Ustadz Bu Aisyah. Ya, beliau juga ngasih respon Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini ada, saya coba konfirmasi dulu ya, Bu Priscilla masih bergabung? Masih. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok untuk ini ya, membahas secara teknis ya Ustadz. Karena lagi kalau sekarang ini kan kita sedang apa ya, sedang excited untuk menuju sistem yang baru insya Allah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan saya. Pertama, tentang kalau hari ini itu kan kita lazim dengan mekanisme tentang sertifikat tanah, apalagi kan bagi sertifikat tanah. Nanti itu bagaimana kalau misalnya di dalam apa namanya dalam sistem Islam, apalagi kan banyak orang yang kemudian merasa begini, itu tanah punya saya, ini buktinya ada sertifikat. Nah, nanti kalau misalnya sudah bertahun-tahun, entah itu misalnya puluh tahun tidak dikelola, bagaimana? Nah, itu karena ada merasa kepemilikan itu tadi. Itu pertanyaan yang pertama tentang mekanisme sertifikat tanah. Kemudian yang kedua tentang ini Ustadz, tentang pemanfaatan tanah produktif gitu kan. Jadi kalau misalnya itu secara implisit gitu kan, itu seperti apa? Apakah hanya sekedar tanami saja pohon yang ada buah-buahannya? Makanya tadi pas statement terakhir Ustadz itu saya langsung ketawa gitu, karena apa? Wah, ini sama dengan pertanyaan saya. Memang banyak orang merasa ya udahlah untuk apa namanya biar seperti sekedar menggugurkan kewajiban saja gitu kan, jadi udah ditanami saja udah cukup gitu. Itu pertanyaan yang kedua tentang bagaimana pemanfaatannya. Kemudian yang ketiga ini Ustadz tentang ini mungkin lebih deep ke Indonesia ya. Indonesia itu kan banyak kawasan kepulauan di mana kemudian tanah-tanah juga tanah-tanah sih ya, rumah-rumah gitu kan ada di atas laut gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz untuk secara ininya, secara hukum syaraknya? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Priscilia. Ini banyak nih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan sertifikat, ya. Kita harus memahami begini, bahwa sertifikat itu adalah masalah administratif sebagai bukti legal, ya. Tapi ingat, di dalam Islam itu bukti kepemilikan itu tidak sekedar sertifikat, karena sertifikat itu bisa dipalsukan juga, gitu kan. Buktinya apa? Dengan bukti fisik, dan itu sebenarnya ilmuwan atau ahli-ahli agraria juga mengakui di situ. Sertifikatnya administratif saja. Ketika nanti terjadi katakan perselisihan di antara dua orang yang saling mengakui atas sertifikat itu, maka biasanya dikembalikan kepada realitas tanah itu. Ya, maka kalau ada sebidang tanah, ya, misalnya ya, bersengketa nih. Tadi kan kalau dalam hadis tadi kan Huzainah bersengketa dengan orang yang memamurkan kan itu. Ibaratnya itu kan kalau mungkin bahasa sekarang, saya punya sertifikat ini kan gitu dari Rasul. Punya tanah itu, kok tiba-tiba ada yang nyerobot ini gitu. Kalau andai penyelesaiannya adalah dengan sertifikat, apa yang dilakukan oleh Umar
pasti dia akan kembalikan itu. Karena jelas terbukti bahwa suku Huzainah ini dapat dari Rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Nggak dikembalikan itu tanah. Tetap dilegalkan haknya kepada orang yang memakmurkan itu. Artinya apa? Kepemilikan tanah itu tidak dilihat dari siapa yang pegang sertifikat, tapi dilihat dari siapa yang secara real itu mengelola tanah itu. Ya, kan sering gitu ya kalau terjadi sengketa nih, ada satu lahan, ya, kemudian udah lama ditinggalkan orang gitu, tiba-tiba misalnya 20 tahun atau 30 tahun, tiba-tiba ahli warisnya datang di situ. Tapi di situ sudah banyak rumah yang berdiri di situ. Sengketa, ahli warisnya menunjukkan sertifikat, ternyata sertifikatnya sertifikat entah, ya mungkin milik orang tuanya dan nggak sah gitu. Yang satu dia menempati di situ. Kira-kira siapa yang menang di situ? Maka kemungkinan yang menang adalah yang menempati di situ, karena tanah itu sudah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun. Ya, jadi itu kira-kira di dalam Islam seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang hukum-hukum pertanahan tadi lalu dikaitkan dengan proses legalisasi dengan sertifikat, maka ada hal yang baru yang berbeda dengan model sertifikat sekarang. Kalau sertifikat sekarang itu kan kepemilikan seterusnya, kan? Kalaupun itu hak guna bangunan atau hak guna usaha mungkin 30 tahun. Kalau IKN 160 tahun, ini sampai orang lupa itu, ya. Nggak usah pakai sertifikat pun dah itu selamanya lah, orang lupa gitu. Nah, kalau pada lahan pertanian berarti kalau kita adopsi ini untuk proses disertifikasi, maka sertifikasi itu pasti nanti ada klausul di situ. Ketika ditelantarkan lebih dari 3 tahun, maka sertifikat ini tidak berlaku lagi. Misalnya begitu kan. Nah, nanti perlu pembuktian apakah itu ditelantarkan atau tidak. Nah, itu apa namanya? Yang pertama tentang sertifikat. Kemudian yang kedua, jadi lupa nih. Yang kedua tadi tentang tanah apa, Bu? produktif. Tanah produktif, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa negara harus hadir untuk mengatur ini. Karena kalau negara nggak hadir itu pasti kacau. Orang saling mengklaim atas dasar hadis-hadis ini kan gitu. Ya, oleh karena itu negara harus mengatur itu semua, gimana pemilikannya terhadap tanah produktif, kenapa tidak diproduktifkan, gitu ya. Sebentar, tadi kaitannya dengan tanah produktif apa, Bu? Lupa, Bu. Dikaitkan dengan Kadang di tanah saja gitu, jadi udah ya, merasa sudah produktif. ya. Nah, ini kan hukum umum, Bu, terkait dengan di dalam hadis ini kan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan memakmurkan itu, ya. Tetapi kalau seandainya misalnya ada orang sekedar dia tanamin aja di situ, ya, buah-buahan, itu juga termasuk memakmurkan, ya. Hanya nanti negara akan lihat begini, kan gini, ini agak sedikit melebar ya. Ketika kita bicara lahan, ya, lahan itu kan macam-macam jenisnya. Ada lahan perkebunan, ada lahan hutan, ada lahan macam-macam di situ. Kalau orang punya 1 hektar, jaranglah itu disebut sebagai hutan. Ya, lalu mau ditanamin apa? Tanamin alpukat. Maka kita bisa katakan kalau 1 hektar ditanamin alpukat kemungkinan masih bisa dikelola. Tapi kalau ada orang punya 1.000 hektar ditanamin alpukat, kira-kira bisa disebut sebagai memakmurkan nggak? Akan sulit dilakukan. Realitasnya nggak mungkin lah orang nanam 1.000 hektar itu alpukat. Nah, maksud saya apa? Negara nanti harus hadir untuk melihat itu. Karena yang diatur negara kan bukan sekedar dia dimakmurkan atau tidak. Bukan sekedar yang penting produktif. Tapi negara kan harus melakukan penataan agar produktivitasnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Contoh begini. Orang punya lahan 1 juta hektar. Ada kan? Semuanya ditanamin sawit. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang terjadi adalah ternyata yang 1 juta hektar ditanamin sawit itu ada
adalah lahan sawah, kira-kira apa yang dilakukan oleh negara? Nah, jadi ada orang misalnya ini berandai aja, ada orang kaya gitu kan, beli 1 juta hektar sawah, lalu dia sulap menjadi sawit karena menurut dia sawit itu lebih menguntungkan, perawatan lebih mudah dibandingkan dengan beratnya sulap itu semua. Apa yang akan dilakukan oleh negara? Pasti negara akan melakukan edukasi di situ. Kalau 1 juta hektar diubah menjadi sawit, lah terus masyarakat makan dari mana? Nggak ada beras yang bisa diproduksi, gitu kan? Jadi disitulah kita bicara hukumnya seperti ini, tapi tetap pasti ada peran negara untuk melakukan apa namanya edukasi, melakukan pengaturan. Kalau dalam istilah sekarang itu ada RT RW, rencana tata ruang dan wilayah, kan gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk orang sekendak hati dengan yang lain, meskipun realitasnya sulit di dapatkan, karena sekarang orang bisa beli 1 juta hektar itu pasti bukan juga karena uangnya sendiri. Nggak mungkin lah itu 1 juta hektar dia mau punya uang berapa, pasti dari banknya itu juga ternyata riba, ternyata dari pengakuisisian inti plasma misalnya, macam-macam. Jadi banyak hal nanti kalau kita lihat secara teknis, tadi Bu Priscilia kan bilang tentang teknis pengelolaan lahan dan sebagainya. Hal teknis itu yang uh, sulit untuk memahami. Jadi kalau misalnya begini Bu, kalau ini ya teori-teori tentang kepemilikan lahan dalam Islam ini disampaikan kepada orang-orang yang paham tentang agraria, mereka pusing. Kenapa pusing? Nggak kebayang gimana implementasinya. Mereka bilang nggak semudah itu, Pak. Gitu. Kenapa? Karena eh, yang ada dalam pikiran mereka itu masih campur dengan sistemnya. Tapi kalau ini diterapkan dengan sistem yang semuanya Islam, kan nggak ada riba di situ, tidak ada orang yang sangat kaya sekali dan sebagainya. Itu kan hal-hal kondisi-kondisi yang tidak ideal itu kan bisa dieliminir. Kita enak dengan ngomong ya, kalau nggak bisa 3 hektar, tidak 3 tahun terlantarkan, tinggal diambil. Sekarang ini sulit, ya. Misalnya ada orang punya 360.000 hektar, gitu ya. Lalu nggak ditanamin, yang bersangkutan kan ngaku kan nggak ditanamin itu, gitu. Katanya mau diserahkan kepada negara. Nah ini baru katanya harusnya dilakukan kan negara, bukan nunggu untuk diserahkan, tapi negara harus melakukan upaya aktif. Kalau itu memang ditelantarkan ya diambil. Itu yang kedua, Bu. Kemudian yang ketiga tentang laut, ya, dan wilayah-wilayah lain. Memang kita bicara ini sekarang tentang tanah begitu. Nah tanah itu nanti juga kan yang berdiri di atasnya itu kan nanti akan menentukan bagaimana hukum berikutnya. Ya, tadi saya sebut tentang lahan hutan. Lahan hutan itu kan kepemilikan umum, maka tidak bisa tidak diberlakukan hukum-hukum yang lahan yang tadi yang kita bahas, karena itu hutan kepemilikan umum. Nah sekarang ini kita sulit untuk membahas itu. Kenapa? Karena sekarang hutan dihabisin, digunakan untuk kepemilikan pribadi. Nah sama seperti tadi laut. Kalau kita bicara tentang kalau gitu gimana penguasaan laut? Maka Islam mengatakan laut itu milik umum. Karena laut itu milik umum, maka tidak bisa diberikan kepada konsensi-konsensi orang tertentu, ya kan? Maka tidak ada coupling laut itu. Maka harusnya tidak ada namanya pelabuhan itu milik pribadi. Pelabuhan itu harus milik umum. Kenapa? Karena pelabuhan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Kecuali kalau sudah ada pelabuhan bagus, lalu ada orang sangat kaya membangun pelabuhan sendiri untuk kapal dia, untuk apa namanya, katakan bisnis perahu penangkap ikan dia dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau di daerah situ nggak ada pelabuhan, maka pelabuhan itu statusnya adalah milik umum. Ya. Maka bahasan tentang laut, bahasan tentang pulau terpencil, bahasan tentang wilayah-wilayah yang apa namanya tidak terjamah, ya, maka itu akan menjadi milik umum. Misalnya mungkin kalau di daerah Eropa sana atau daerah Afrika yang banyak gurunnya misalnya, maka gurun itu menjadi milik umum. Yang tentu
ketika sudah bicara tentang milik umum, maka pembahasannya berbeda. Ini yang kita maksud di sini kan milik negara atau milik personal. Nah, kalau milik umum nanti akan berbeda lagi hukumnya. Jadi nggak ada nanti milik umum karena ditelantarkan lalu diambil oleh negara, enggak gitu ya. Milik umum ya tetap milik umum meskipun ditelantarkan. Hutan milik umum meskipun hutan itu nggak ada yang mulai ya tetap ya menjadi milik bersama. Karena memang karakter hutan ya begitu. Barangkali gitu ya, Bu Priscilia. Mohon maaf jika tidak lengkap jawabannya. Tapi ini barangkali akan memang tentu menarik kalau kita bisa bicara di dalam kasus-kasus sekarang. Hanya mungkin kita jangan sampai terjebak karena menariknya saja. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan bisa jadi menarik kita bahas kondisi-kondisi sekarang, tapi ternyata kondisi-kondisi itu nggak bisa diperbaiki kecuali dengan menggunakan sistem Islam yang secara total. Ya. Coba sekarang gimana cara menyelesaikan lahan-lahan sawit yang ditinggalkan oleh orang? Sulit kan? Karena sudah semakin banyak dan ada keterbatasan dari orang-orang untuk mengelola itu. Ya, sudah telanjur dari hutan sudah menjadi lahan sawit. Barangkali gitu, Ustaz Asad. Ya, alhamdulillah Ustaz. Semua pertanyaan ini kami konfirmasi lagi, kayaknya sudah semua terjawab. Apakah dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanya? Cukup kayaknya ini ya. Kalau nggak ada, berarti kita minta closing statement nih, Tad, untuk sesi kita malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang tadi kita bahas, intinya adalah kalau kita membahas tentang pertanahan ini seolah kita berada di dalam situasi yang gharib lagi, aneh gitu. Ya, Islam kok aneh begitu. Tapi insya Allah kalau kita meyakini bahwa Islam itu adalah sistem yang benar, aturan yang benar, maka tinggal tadi itu, ya kita pahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan aturan-aturan. Tapi kalau kita tidak yakin kepada hukum ini hukum jadul, ini sudah ditinggalkan banyak orang, ini adalah teori-teori lama dan sebagainya, maka kita akan terjebak menjadi orang-orang yang meragukan syariat Islam. Barangkali begitu, Ustaz Azhar. Insya Allah kita akan terus dalami bagaimana aturan Islam dan bagaimana Islam itu bisa memberikan rahmat ya bagi seluruh umat manusia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktu ya dalam kajian ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.